Kota Tasikmalaya, kota dengan populasi penduduk 716.155 jiwa ini, ditargetkan terhubung dengan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap di tahun 2024. Jalan tol ini akan melintasi sebagian wilayah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, Taman Sari, dan Ciberem. Hari ini, pengerjaan tol Getaci memasuki tahapan penetapan lokasi dan pembebasan lahan. Berdasarkan perencanaan konstruksi, di kota Tasikmalaya terdapat satu simpang susun dan satu pintu eksit tol, tepatnya di Jalan Gubernur Suaka. Besarnya resource pembangunan jalan tol ini akan membawa dampak sosial, ekonomi, dan ekonologi yang sangat besar. Sama halnya dengan apa yang terjadi dalam 2 dekade ini. Kota Tasikmalaya telah meninggalkan wajah lamanya sebagai wilayah yang relatif agraris dengan areal pesawahan yang sangat luas. Selama 2 dekade itu, terjadi alih fungsi lahan pertanian besar-besaran akibat pembangunan infrastruktur, baik jalan, bangunan, maupun pemukiman penduduk. Yang jelas, pembangunan jalan tol pun akan mengancam penghidupan ribuan orang petani dan buruh tani di kota ini. Kelak, mereka dipaksa banting haluan pekerjaan pada sektor lain. Tren produktivitas hasil pertanian pun akan terus mengalami penurunan, meski sektor ini telah berkontribusi yaitu 5% dari total produk domestik regional bruto kota Tasikmalaya. Di sisi lain, keberadaan jalan tol Getaci ini adalah peluang besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kota Tasikmalaya. Dengan keterbukaan akses dan percepatan distribusi orang, barang, dan jasa, kota Tasikmalaya memiliki peluang nyata untuk mewujudkan visinya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat di tahun 2025. Keberadaan jalan tol akan mendorong kota Tasik lebih maju. Para investor pastinya akan lebih terpikat untuk berinvestasi pada beragam sektor industri, perdagangan barang, dan jasa. Roda perekonomian pun akan terus berkembang, kesempatan bekerja akan semakin luas, warga kota pun akan merasakan kesejahteraan. Itu bisa terjadi jika pemerintah kota sudah mulai melangkah menyiapkan kebijakan ekonomi yang strategis agar keberadaan jalan tol memberikan dampak ekonomi. Jika tidak, maka kota Tasikmalaya akan tertinggal oleh daerah lain yang memiliki kesempatan yang sama. Faktanya hari ini kota Tasik tengah menghadapi persoalan besar dan sangat serius, yaitu kemiskinan. Kota ini belum bisa melepaskan julukannya sebagai kota termiskin di Jawa Barat. Di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonominya turun drastis dihantam pandemi menjadi minus 2,01%. Jumlah warga miskinnya meledak menjadi 86.130 orang atau 12,97% dari total penduduk. Jumlah pengangguran terbuka menembus angka 27.441 orang atau 7,99% dari total penduduk. Kesenjangan ekonominya antara si kaya dan si miskin masih sangat menganga dengan angka Gini rasio 0,4. Dalam situasi seperti ini, apakah keberadaan jalan tol Getaci ini peluang ataukah ancaman bagi perekonomian kota Tasik? Akankah kota Tasik keluar dari status kota termiskin di Jawa Barat? Kebijakan strategis apa yang diperlukan agar keberadaan tol Getaci ini mendongkrak ekonomi kota Tasikmalaya? Untuk mengetahui jawabannya, simaklah sampai tuntas pembahasan perspektif episode kali ini. Sebelum menonton, like, share, subscribe channel priangan.com, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kota Tasikmalaya
kota ini memiliki impian untuk menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat tahun 2025. Kota yang memiliki jumlah penduduk 716.155 orang ini menyimpan segudang persoalan. Tingkat pengangguran terbuka yang sangat tinggi, jumlah penduduk miskin ada 86.130 orang dengan laju pertumbuhan di tahun 2020 minus 2,01%. Dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang sangat menganga antara si miskin dan si kaya. Pembangunan jalan tol Getaci dengan nilai investasi sekitar 56,6 triliun, akankah kota Tasikmalaya mencapai visinya sebagai pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat di tahun 2025? Akankah keberadaan jalan tol Getaci ini mendorong kota Tasik keluar dari status kota termiskin di Jawa Barat? Pada perspektif kali ini, kita menghadirkan para narasumber yang penting. Pertama, Pak Agus Wahyudin. Assalamualaikum. Yang kedua, Pak Apep Yosapir Mansah. Assalamualaikum. Dari Bapeda Kota Tasikmalaya. Yang ketiganya, Pak Daniel Kusuma. Beliau adalah ekonom dari Institut Agama Islam Tasikmalaya. Mari kita dengarkan perspektif di antara pemangku kebijakan dan pengamat. Ada risiko yang sudah pasti dihadapi dengan pembangunan jalan tol ini. Risiko kehidupan dan risiko penghidupan masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak langsung dengan pembangunan jalan tol ini. Ketua Dewan, Pak Wakil Ketua, maaf. Pak Wakil. Saya taunya Ketua Dewan karena lamanya Ketua Dewan. Baik, Pak Wakil, dari DPRD sendiri nih, risikonya seperti apa? Baik, terima kasih. Tentu di antara berkah dan musibah barangkali. Kalau bahasa melankolisnya kan begitu. Berkahnya barangkali atau madu dan racun. Madu dan racun. Ya, kata dangdut lah itu ya, madu racun lah, nggak apa-apa. Ya gini, di sisi berkahnya sebetulnya ada harapan baru, optimisme yang sangat tinggi bahwa untuk mencapai visi kita menjadi kota perdagangan dan industri itu salah satunya adalah masuknya jalan tol. Karena sudah tahu kita bahwa kelemahan kota industri Tasik ini kan dua sebetulnya yang paling dominan. Satu sisi investasi, yang kedua sisi ekspor, ya kan. Ya itu yang paling rendah kita di situ. Nah, sehingga memacu alat transportasi ini menjadi keniscayaan. Misalnya kita kemarin sudah euforia dengan penerbangan. Nah sekarang kita euforia lagi dengan masuknya jalan tol. Dan itu semua hampir mengatakan bahwa kita optimis dengan masuknya jalan tol, kita akan mendapatkan berkah tersendiri. Karena kita kota industri, di mana kota industri itu sarana transportasi itu menjadi lebih penting dibanding daerah lain, kan begitu. Tetapi di sisi lain juga dampaknya tadi sudah disampaikan, memang dampak lingkungan, dampak lain-lain, dampak sosial juga nanti akan ada. Belum lagi kita berhadapan dengan kondisi tengah kota kita juga yang sedang besar-besaran membangun jalan baru. Nah, oleh karena itu mungkin ini dimungkinkan kita harus berpikir, kalau lahan kita nanti sekian persen itu tergerus lahan pertanian kita, sementara PDRB kita juga penyumbangnya masih di pertanian terbesar dibanding dengan yang lain. Kalau saya baca itu, artinya kita juga harus berpikir moratorium pembangunan jalan baru di dalam kota. Nah, itu harus menyelamatkan gitu, menyelamatkan ketika kita sedang optimisnya dengan jalan jalan tol itu. Sebab mau tidak mau memang salah satu pemacu ekonomi di situ. Setidaknya di APBD kita itu kan per tahun ya Pak Kepala Bapeda tahu lah.
Ada 4 item pokok sebetulnya, walaupun formasinya sustainable atau tidak bisa didiskusikan lagi nanti. Misalnya pengembangan fisik itu berapa persen kita per tahun? 10 tahun belakang berapa persen? Terus pengembangan daya saing usaha misalnya kita berapa persen di situ? Dan pengembangan SDM-nya kita berapa persen di situ? Dan pengembangan ekonomi masyarakatnya berapa persen di situ, sehingga muncul kemarin itu di program terakhir terbaru itu program wirausaha baru. Nah itu sebetulnya. Nah program wirausaha baru itu juga kemarin hasil analisisnya kan ketemu bahwa ada hal-hal lain misalnya. Ada persoalan baru juga sebetulnya. Ketika kita sedang memacu itu, investor katanya sudah mulai siap-siap datang ke kita. Nah sekarang persoalannya, kebutuhan lahan kita juga di dalam daerah tidak cukup. Kalau kita optimis misalnya bahwa investor itu akan hadir dengan masuknya tol, nah sementara lahan kita juga tidak cukup. Sekarang kalau investor butuh lahan di atas 5 hektar minimal, yang namanya kategori skala industri besar itu, nggak mungkin kita dapat. Paling di kita itu 2 hektar, 1 hektar. Nah ini juga persoalan, makanya antara berkah dan musibah, madu racun lah kata Pak. Tapi kita harus optimis. Oke. Iya, betul, antara berkah dan musibah. Berarti ini madu dan racun. Jadi ada jalan tol ini, ya madu ya juga racun, Pak. Nah saya mau ngomongin racunnya dulu nih, sebelum kita ngomong madu. Gimana nih racunnya, risikonya nih dengan jalan tol di kota ini? Saya agar tidak terjadi plagiasi informasi gitu ya. Saya mencoba untuk meluluskan, mengelaborasi informasi yang didapat dari Pak Wakil Ketua Dewan juga Pak Kepala Bapeda. Bahwa ada 3 dampak utama dari hadirnya Getaci ini. Yang pertama dampak ekonomi, terus kemudian sosial dan ekologi tentunya. Oke, saya menyoroti tadi di ekonomi aja dulu. Salah satu sektornya adalah pertanian. Pernah dalam suatu forum Pak Wali menyebutkan bahwa kita memiliki sekitar 70% lahan pertanian yang terdiri dari areal sawah, perkebunan dan juga kehutanan. Nah, kita pakai kalkulasi sederhana saja secara ekonomi. Andaikan jalan yang kemudian dihibahkan untuk kegiatan pembangunan jalan tol Tasikmalaya, kalau tidak salah itu 167 hektar ya Pak ya. Terus kemudian kemampuan produksi beras per ton itu, per hektar itu 62 ton per hektar. Kita asumsikan 50% saja dari 167 tersebut melewati areal sawah. 80 dikali 60 ada 4.800. Sedangkan menurut pernyataan pada forum yang sama, menurut pernyataan Kepala Dinas Pertanian bahwa Kota Tasikmalaya ini minus atau defisit produk beras sebanyak 20.000 ton. Menurut data dari BPS 2019, 2020, 2021 istiqomah defisit 20.000 ton. Nah, nanti Garis lurus. Iya. Maka ketika nanti misalkan ada pembangunan jalan tol, diprediksikan itu akan menambah defisit sebanyak 4.800 ton. Dengan tadi asumsi sederhana 50% saja. 4.800 Pak. Dari 20.000 saja saya pikir sudah cukup membingungkan kita Berarti besok perkiraan kita defisitnya nambah ya? Nambah minimal 25.000 ton. Itu baru persoalan mengenai produksi beras. Lantas setelah itu kan karena lahannya itu banyak lahan pertanian dianggap tadi kemudian akan tergerus, masyarakat kita kan banyak masyarakat petani. Itu juga petaninya penggarap Pak, gitu. Pemiliknya kan buruh tani. Otomatis penghidupan mereka, mata pencaharian mereka akan juga tergerus juga gitu. Lantas bagaimana itu? Terus kemudian disambungkan dengan tingkat pengangguran terbuka, disambungkan lagi dengan tingkat kemiskinan dan berbagai indikator makroekonomi yang lainnya. Baik, yang sudah pasti racunnya dulu nih bakal kena. Karena kalau untuk mengukur efek, dampaknya bakal panjang. Dan itu juga apa tuh rekayasa Pak
Bapeda mungkin ya, Pemkot sendiri untuk merekayasa ekonominya seperti apa ke depan. Ini racunnya. Ada besok kita akan membutuhkan sekitar 25.000 ton per tahun. Karena itu. Lalu yang keduanya ada ya di antara 15 atau 17.000 orang petani di Kota Tasik, buruh taninya entah berapa orang gitu ya, mungkin lebih banyak, itu akan kena dampak dengan itu. Kira-kira apa yang harus disiapkan dengan itu, dengan persiapan risikonya dulu, racunnya dulu, Ketua gitu ya. Kira-kira gimana? Bapeda sudah melakukan langkah atau belum? Terima kasih. Pada saat ada penyepakatan visi sebagai kota jasa perdagangan dan isu termaju di wilayah Priangan, sebetulnya sudah tergambarkan bahwa kota Tasikmalaya tentunya akan digambarkan tidak bisa melaksanakan swasembada sendiri dari hasil pertanian. Itu sudah digambarkan dari pencantuman visi industri perdagangan termaju di Jawa Barat, sudah tergambarkan bahwa kita bukan bukan pemproduksi produk pertanian. Nah, lalu bagaimana kita juga antisipasi ya kebutuhan pemenuhan sandang pangan papan gitu. Tentunya kita juga melaksanakan komunikasi dengan daerah-daerah memang yang surplus di dalam hasil produk pertaniannya tersebut. Sebagaimana kita maklumi sumber-sumber kebutuhan pemenuhan sandang pangan kita di real kondisi terkini masih banyak yang dari daerah-daerah lain. Telur aja salah satunya. Telur kita masih dari Blitar gitu. Jadi memang sudah tergambarkan dari visi RPJP sampai 2025 itu bahwa akan ada lahan-lahan memang yang lahan-lahan pertanian yang sudah akan tergerus. Tapi bagaimana kita pemerintah kota atau warga masyarakat memenuhi kebutuhannya, kita melakukan komunikasi dengan daerah-daerah lain penghasil produk tersebut. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kebijakan di kota ini nggak berpihak pada petani ya, Pak Ketua? Ya, Gimana? hari ini kan kita bicara di Saya tadi ngomong bukan hanya jalan tol ya, ya, tapi kita selama hampir 15 tahun ini ya, hampir 2 dekade lah, 20 tahun ini, kita jor-joran ngebangun jalan dan jor-joran untuk mengalih fungsikan lahan produktif menjadi jalan itu. Dan itu dampaknya sangat besar dan terasa hari ini. Ya. Gimana Ketua? Ya, kita hari ini bicaranya hilir ya. Kita sedang bicara di hilir. Sekarang kita di fase keempat, RPJP, RPJP fase keempat. Yang sebetulnya diinginkan di fase itu kita sudah muncul benih-benih kota industri. Nah, ada satu fase awal itu, fase konsolidasi menjadi kota perdagangan industri itu masih belum terasa. Dan di fase kedua itu pernah ramai-ramai semua stakeholder kota Tasik itu protes keberadaan perumahan yang seolah-olah tidak terkendali, pembangunan perum di mana-mana waktu itu. Dan fase ketiganya kita besar-besaran di pembangunan infrastruktur jalan. Artinya jalan baru gitu ya, menggunakan lahan. Artinya dua inilah sebetulnya yang sempat menjadi diskusi ramai waktu itu di publik. Nah, hari ini kita sudah mulai diskusi lagi karena kemunculan tol. Gitu. Nah, artinya kita bicara di hilir sekarang. Nah, hulunya tadi sudah bicara oleh Kepala Bapeda sebetulnya. Ada diagnosa yang dulu di awal memang kurang cermat barangkali. Kita mau mengarah kemana. Tetapi memang mau tidak mau hasil penelitian kita berada pada wilayah kawasan ya, bukan pemilik kawasan. Kita berada pada wilayah kawasan di mana yang paling cocok bagi kita itu memang katanya itu kota perdagangan dan kota industri dengan segala konsekuensinya. Madu dan Nah, dengan segala konsekuensinya. Otomatis bahwa pertanyaan tadi apakah pemerintah kota itu sedang berpihaknya kemana sekarang? Ya tentu harus pihak kepada kota industri. Nah, tentu tidak berarti kita menyampingkan keberadaan lahan pertanian. Tetapi lahan pertanian itu bagian dari objek yang sedang dirubah.
skemanya oleh pemerintah menjadi kota industri. Jadi kalaupun tadi hitung-hitungan Pak dosen ini matematis ya, nah tentu dari sisi tertentu kita tidak bisa hitung matematis juga sih sebetulnya. Walaupun di sana sini tadi saya pikir di beberapa sisi untuk beberapa tahun kita harus punya moratorium. Menghentikan untuk beberapa hal tertentu yang menggunakan lahan. Pembangunan jalan. Yang menggunakan lahan. Karena kalau saya ngobrol-ngobrol sama Pak Daniel misal, digantiin nggak lahan yang 20 tahun habis itu sama Pemkot, kan seharusnya diganti kan? Seharusnya memang ruang terbuka hijau yang kemudian dialihfungsikan harus digantikan kembali oleh Pemkot. Hanya saja ketika berdirinya terbangunnya jalan tol memiliki konsekuensi lain, yaitu memancing investasi misalkan positifnya. Nah, ketika investasi yang datang itu kebanyakan kalau di Jabodetabek pasca pembangunan jalan tol yaitu di bidang properti, justru akan menggerus lagi lahan produktif seperti itu. Seperti pembangunan jalan Mangin dan pembangunan jalan Sewaka sampai ke Purbarata. Perum menjamur. Itu memancing penggerusan lagi lahan produktif. Ya, lingkaran setan itu. Jadi madunya untuk siapa? Racunnya yang jelas untuk petani dan pengrajin yang sangat terikat dengan hasil dari tanah atau dari hasil itu ya. Kayak Mendong, kayak apa Purbarata itu saya yakin bakal hilang. Ini keniscayaan ya Pak Muhajir. Itu racunnya Pak Daniel. Ya. Kalau ngomongin madu sih gampang gitu ya. Di tulisan RPJP, PJMD juga itu madu semua isinya. Tapi dampaknya itu. Oke, saya berbicara ini keniscayaan harus dilakukan. Pertama, keniscayaan pertama itu ini program strategis nasional. Yang kedua, tercantum dalam RPJPD bahwa memang kita akan diarahkan kepada kota industri. Nah, taruhlah kita anggap itu sebagai sebuah madu, potensi madu ke depannya. Kita dengan pembangunan jalan tol ini akan memantik para investor untuk melakukan investasi di kota Tasikmalaya. Pilihannya mau industri manufaktur, agroindustri, kita serahkan lagi kepada pemerintah kota Tasikmalaya. Rekayasa pembangunan di kota Tasikmalaya mengarah kepada bagaimana menjadikan kota ini menjadi pusat perdagangan dan industri. Yang terkorbankan pastilah banyak, yaitu salah satu sektor diantaranya adalah pertanian. Bagi kota Tasikmalaya, secara faktual, keberadaan jalan tol ini adalah sebuah peluang atau ancaman, bahkan bisa menjadi bencana ekonomi. Karena berdasarkan data statistik BPS tahun 2020, sumber daya manusia kita sebagian besar tidak siap. Ada 116.871 orang bekerja di kota Tasik yang hanya lulusan SD. Ada 64.435 orang hanya lulusan SMP. Andai saja ada investasi pembangunan manufaktur pabrik mobil, tentu mereka tidak akan terambil, tidak akan menerima berkah dengan itu. Ini adalah posisi yang sangat sulit. Kembali saya akan bertanya, apakah pembangunan jalan tol untuk kota Tasik ini adalah peluang atau ancaman untuk perekonomian kita? Pertama dari Pak Ketua dulu. Gimana Pak Ketua? Pak Wakil. Oh iya, Pak Wakil Ketua, mangga. Pertama bahwa kehadiran jalan tol itu kalau menurut saya itu dianggap peluang besar kalau kita masih tetap konsisten ingin jadi kota industri. Pilihannya hanya di situ. Sebab dari sini akan lahir jalur distribusi yang tentu memenuhi syarat sebagai daerah industri. Peluangnya di situ sebetulnya. Nah, ternyata dari peluang yang ada itu juga akan ada tantangan. Kita mengenal teori bulan sabit itu. Tadi sudah saya singgung di awal, kalaupun kita keberkahan
jalan tol. Tetapi dari sisi untuk dapat industri besar, kita juga tidak cukup. Artinya Itu racun lagi. existing Itu lahan lagi. juga tidak cukup. Sudah siap. Tidak siap. Nah, mungkin dari sisi yang lain, dari sisi jalur distribusi lebih mudah. Karena tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda juga bahwa kita itu tidak menyiapkan lahan untuk itu. Bahwa industri kita itu adalah industri dari sisi bukan skala besar lah industri kita itu. Industri kita itu masih dalam skala industri menengah kecil, tidak skala besar. Ya artinya harapan kita dengan masuknya tol itu setidaknya investasi yang skala tenaga kerjanya 100 ke bawah mah ada lah gitu ya. Itu harapannya. Sekali lagi saya ini bicaranya, kita sekarang bicara hilir ya. Kita akan konsisten misalnya istiqomah jalan lurus, tegak lurus lah kita pertahankan ini industri, daerah kota industri. Oke, industri apa ya? Jalan tol ini Pak Daniel mempercepat distribusi orang dan distribusi barang. Tapi apa yang mau kita distribusikan? Keluar. Sementara industri kita, industri kecil. Atau kita akan ketiban barang-barang dari luar. Sebaliknya, kalau itu terjadi, itu malah petaka. Bukan menjadi peluang kalau menurut saya. Bagaimana? Agar analisisnya objektif tentu perlu diidentifikasi mana peluang, mana ancaman, terus kemudian internal faktor analisisnya, mana kekuatan, mana kelemahan. Tadi sudah berbicara mengenai tantangannya atau ancamannya, yang kata Pak Muhadjir tadi racun gitu ya. Terus tadi kemudian Pak Wakil Ketua membahas juga mengenai peluangnya. Oke, saya meneruskan mengenai peluang tersebut. Taruhlah kita harus optimis, kemudian harus ada dampak positif dan harus menciptakan dampak positif tersebut. Tugasnya pemerintah itu seperti itu. Oke, nah terus kalau saya memiliki paradigma if and then, jika maka. Jika saja misalkan dipilih industri, entah itu manufaktur, agroindustri atau apapun itu, Wakil Ketua memang mau tidak mau kalau kita berbicara di wilayah menengah dan kecil saja, kita sudah bergelut itu bertahun-tahun. Memang harus ada upgrading di sana. Oke, industri taruhlah berpotensi untuk industri manufaktur, menghilangkan dulu variabel tadi tidak ada lahan yang mampu disediakan. Bisa saja kan nanti dipaksa untuk seperti itu misalkan, karena dipaksa oleh perubahan paradigma berdasarkan RPJPD tersebut. Nah, maka harus diidentifikasi apakah sumber daya kita, sumber daya alam mampu mensupport industri tersebut. Kalau sekiranya hanya kemudian mengimpor lagi dari daerah lain, ya tentu tidak akan menjadi berdaya bagi kita. Yang keduanya, sumber daya manusianya. Tadi kata Pak Muhadjir SD, SMP. Kalau misalkan di kita ada industri spesialis, rakit mobil dan sebagainya, tentunya lebih membutuhkan spesialis seperti orang spesialis seperti itu. Nah, tentunya ya masyarakat-masyarakat yang tadi yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah hanya akan menjadi penonton. Karena mereka kompetensinya diburu. Teknis pun tidak spesialis. Yang ketiga, power supply-nya. Dari mana kita? Kabupaten punya, ada Karaha, ada sekarang lagi ngebangun di mana? Galunggung. Gitu kan, tentunya butuh power supply yang tinggi. Nggak bisa kita mengandalkan colokan PLN kalau mau di charger mah gitu. Nah itu, bagaimana aliansi strategis yang dibangun? Pada akhirnya itu semua mengerucut kepada bagaimana sistem pengolahan kawasan industri. Ini kan prinsipnya ke KPBU nanti Pak. Nanti apakah akan dikerjasamakan dengan swasta? Apakah akan dikelola secara mandiri? Ataukah misalkan diserahkan saja kepada swasta? Gitu. Atau bagaimana kemudian kita berjaya di rumah sendiri. Masyarakat yang kemudian membangun tersebut, yang terlibat dalam proses industrial tersebut, tidak hanya menjadi penonton. Pertanyaan yang paling dasar kan, memang kita mau distribusiin barang apa? Ini apakah kita ini benar-benar mau jadi ya membuka ruang yang seluas-luasnya untuk di kota ini supaya ada industri? Itu kan merubah segala hal Pak. Bagaimana? Dalam perencanaan itu seperti apa sih?
Satu pelaksanaan program tentu tadi telah sampaikan ada peluang, ada ancaman, ya baik dari internal ataupun dari luar, atau misalnya kalau di pemerintah daerah dari luar daerah. Dan masing-masing pada saat ini berlomba pasti untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Satu dari peluang bahwa kita harus optimis bahwa adanya jalan tol itu akan menambah atau meningkatkan ya kualitas pertumbuhan ekonomi kita. Ya optimis. Dengan distribusi barang yang ada pada saat ini, misalnya dilaksanakan ada kolom, ya ada bordir, lalu ada kerajinan-kerajinan lainnya, dengan distribusi yang lancar itu akan cost itu akan berkurang. Misalnya pengiriman barang yang tadinya agak di daerah yang misalnya harus ke Jakarta harus sekian besar biayanya. Nah, mudah-mudahan dengan konektivitas yang lancar melalui jalan tol itu costnya akan berkurang, dan mudah-mudahan promosinya juga itu bagian dari promosi di jalan tol juga bisa digunakan ajang promosi produk-produk kita sebetulnya nanti ada di pasar. Lalu dari tadi saya ingin mengulas kembali tentang ancaman. Bagaimana kita memaksimalkan lahan yang ada. Terus terang pada zaman sekarang teknologi tidak terbendung. Kalau saya lihat daerah-daerah lain yang tidak lebih luas dari negara kita, lahan pertaniannya malah bisa mengekspor atau mengimpor ke kita. Itu sebetulnya karena teknologinya, bukan karena lahan yang luas. Nah, setelah dipelajari tadi peluang, ancamannya, lalu kenapa semua daerah sekarang juga dituntut inovasi-inovasi daerahnya dengan lahan yang sekian, mudah-mudahan bisa swasembada pangannya itu dengan teknologi. Bukan dengan luas tanah. Ya bisa Vietnam bisa mengimpor beras atau mengekspor beras dari sana, atau kita mengimpor dari Vietnam, itu karena teknologinya. Kita punya Universitas Negeri Siliwangi yang kalau dulu orang mungkin dari luar daerah agak sungkan sekolah universitas di negeri karena jalannya harus melewati ruas-ruas jalan yang agak macet, misalnya Garut atau mudah-mudahan dengan jalan tol Gede Bage itu banyak mahasiswa-mahasiswi dari luar itu terdorong datang ke Kota Tasik, dan itu pasti akan juga menggerakkan sektor perekonomian. Ya, banyak daerah-daerah lain yang lebih didahulukan fasilitas pendidikannya dulu ya, sehingga orang datang ke sana dan itu akan menggerakkan sektor perekonomian. Lalu juga program-program lainnya untuk mempersiapkan antisipasi bahwa kegiatan-kegiatan peluang-peluang yang dapat digunakan seperti arus jalan tolnya juga akan berdampak. Kita akan analisa sejauh mana itu akan berdampak, dan itu insya Allah akan tertuang di rencana pembangunan 5 tahunan ke depan. Oke, kalau saya sih sedikit pesimis ya, Pak Pep. Boleh pesimis, Pak Ketua. Ada 2.460 orang lulusan S1, S2, S3 tentunya yang nganggur gitu ya. Lalu yang bekerja 32.000 lulusan gitu. Ini soal SDM, Pak. Lalu SDM yang berada di kisaran bawah ini, kalau kita mau jadi kota industri dengan memanfaatkan jalan tol ini, sejauh mana persiapannya? Saya nggak kebayang cara menggeser mereka ya, yang lulusan SD, yang lulusan SMP, lalu kita geser ke arah jasa tentu sektor informal tentu ya, paling jadi buruh gitu ya. Ketika kita mempersiapkan industri yang besar, lalu kita akan membuat sebuah produk yang taruhlah itu direncanakan dengan baik gitu ya, taruhlah itu. Saya tentu butuh waktu ya, karena ini investasi orang, investasi sumber daya manusia, nggak bisa 3 tahun. Ini 2025 tuh sebentar lagi loh, Pak Ketua. Pak Ketua kan ngawal dari awal ini kan. Iya. Ngawal dari awal. Iya. Bahwa tahun 2025 ini harus jadi Galandas lah. termaju di Jawa Barat. Bayangin visinya. Gitu. Bagaimana? Mungkin apa enggak? Mungkin enggak sih? Bagaimana Pak Ketua? Ya,
tentu kalau kita apis antara kota industri dengan petani, dengan kondisi, kita bicara kondisi existing awal Tasik ini kota lahan gitu, kota pertanian, pasti kita pesimis. Kalau kita hadapkan antara visi kota industri dengan kondisi existing, bahwa kita sebetulnya sebelum jadi kota industri itu punya lahan segini loh. Lewat kajiannya dulu, kajiannya kelewat dulu. Nah, kita pasti jatuhnya pesimis. Tapi kalau kita sudah berjalan pada posisi rel tahap 1, tahap 2, tahap 3, sekarang pada tahap keempat, sebetulnya kita harus optimis. Nah, walaupun memang ada kendala yang kelewat oleh kita, bahwa sebetulnya di fase keempat itu adalah fase selesainya semua infrastruktur untuk menjelang kota industri itu selesai. Dan di fase keempat itu kita harus fokus di penyiapan sumber daya manusia. Makanya tadi di awal tadi diberi narasi oleh saya bahwa sebetulnya di APBD kita itu di tahap 3, 4 itu kelihatan ada pengembangan fisik ya. Yang kedua pengembangan ekonomi dari sisi daya saing. Yang ketiga pengembangan SDM. Nah, sekarang sebetulnya harusnya periode yang kemarin ya, periode yang 2012 periode RPJMD sekarang lah. Sekarang itu harusnya lebih fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Karena mau tidak mau kota industri itu adalah kota yang dipenuhi SDM yang cukup. Kalau ini gimana kita mau ngejar kemajuan? Lihat definisinya saja, kita tidak boleh menghadapkan kota kita ini dengan pertanian misalnya. Kota industri adalah kota non pertanian. Definisinya kan begitulah gitu ya. Walaupun kita memang punya katanya alih teknologi, kita dari alih fungsi itu kita masuk ke wilayah alih teknologi dengan kita punya universitas yang di dalamnya ada fakultas pertanian. Sebab kalau sekali lagi faktual kita bicara, ketimbang kita menjadi kota industri lebih muncul kota pendidikan. Faktualnya kan begitu. Industri skala besarnya kita tidak muncul, tapi pendidikan skala besarnya kita muncul. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ketua ini pesimis dia juga. Sebenarnya pesimis. Benar nggak sih kita mau jadi kota industri? Padahal ada jalan tol, kesempatan kita lebih terbuka. Pak Daniel, gimana? Ya bagi saya harus must be possible gitu. Ini kan keniscayaan. Mau tidak mau harus dihadapi, mau tidak mau harus baik. Jadi tidak ada kata pesimis di dalam diri saya gitu. Tidak boleh juga gitu akademisi pesimis lah kayak gitu. Nah, ini bagaimana caranya itu tadi betul bahwa memang karena fokus kita relevan dengan misi dalam RPJMD di akhir ini adalah harusnya pengembangan sumber daya manusia. Meskipun kemarin masih jor-joran di infrastruktur. Jalan deui, diulas di jalan deui, nah seperti itu. Nah, ya tentu ya gitu, yang seharusnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terus meningkatkan kapasitas ketebalan jalan. Nah, sejak dari sekarang dampak itu kan dimulainya itu signifikan pasca pembangunan. Dampak signifikan akan terasa pasca pembangunan. Kita masih ada 2 tahun. 2 tahun ini waktu yang cukup pendek ataupun panjang. Dibilang pendek kalau kita hanya fokus kepada masalah, dibilang pendek itu kalau kita fokus kepada solusi, dibilang panjang fokus kepada masalah. 2 tahun ini kita gunakan untuk program-program yang sifatnya pengembangan sumber daya manusia. Ya, wayahna ayeuna mah gitulah. Digeser pembangunan infrastruktur itu saya pikir sudah cukup. Tadi yang variabel sumber daya itu kan tidak hanya bahan baku, tapi termasuk sumber daya manusia untuk mensupport industri tersebut. Mau industri pendidikan tadi kata Pak Agus, mau industri pendidikan ya mangga gitu. Maka harus ada sumber daya yang kemudian tidak usah mengimpor yang lain. Nih, saya baru dengar ada industri pendidikan ya. Jadi kan kita kan ke IPM gitu ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Pilihannya mau kemana? Kalau di ekonomi, mindset saya ke manufaktur Pak. Tapi kalau misalkan di kesehatan dan pendidikan, ya maka kita mengunculkan dunia pendidikan, industri pendidikan, juga industri kesehatan. Kalau di tempat lain ada rumah sakit jantung, kenapa di kita nggak ada? Itu industri kesehatan kayak gitu.
jasa ya. Ya terkait lagi, kemudian kata makanya jasa, maka suprastruktur, selain dari infrastruktur yang harus kita kuatkan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Gitu. Jangan sampai nanti ada industri pendidikan, kita bikin universitas baru, tapi perguruan tinggi dosennya di mana gitu. Kalau lihat kecenderungan Pak Daniel ini simpelnya begini, udahlah beresan we jalan anu ka Purbaratu, geus tong nyieun deui jalan. Gitunya aya nama sok berdayakeun naon nu aya atuh nyieun rumah sakit anu eueuh di daerah lain beureun gitu lain kana jasa. Atuh nyieun naon gitu, infrastruktur naon gitu yang ini. Nah, pemerintahnya ini loh yang mesti apa namanya ini. Karena kalau kita nggak apa namanya bisa menghitung risiko gitu, apalagi kita menghitung keuntungan loh. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa menghitung keuntungan, apalagi kita menghitung risiko. Dan ini harus hati-hati dan harus tepat sasaran. Itu karena dampak langsung yang tadi saya ini, itu kan ya nggak kebayang Pak. Itu kalau dibelah sama jalan apa namanya jalan Purbaratu lah sekarang ya 2 lajur itu kan kecil. Tapi kan kalau dibelah sama jalan tol itu, wah itu berpengaruh besar terhadap kehidupan. Bagaimana strateginya? Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah kota dalam rangka merekayasa mempersiapkan kota ini menjadi benar-benar kota yang termaju di Jawa Barat? Pertama, saya akan bertanya ke Pak Daniel dulu. Strategi ekonomi seperti apa Pak Daniel? Agar tidak utopis seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus mengidentifikasi dulu kekuatan kita di mana. Kekuatan kita apakah di sektor pertanian kah? Kekuatan kita apakah di sumber daya manusianya kah? Termasuk kekurangannya di sebelah mana? Terus kemudian ada peluang, mengukur peluang apa? Mengidentifikasi peluang dan ancamannya. Sehingga dari kekuatan tersebut, bagaimana caranya kekuatan tersebut mengoptimalkan potensi peluangnya dan kekuatan tersebut mereduksi yang menjadi ancamannya. Tentunya dari kelemahan ini mana yang harus dihindari. Jangan sampai seperti jalan tol main tabrak aja seperti itu. Nah, berawal dari itu ada kajian dampak ekonomi, sosial, dan ekologi. Jelas standar untuk penyusunan kebijakan seperti itu. Sehingga nanti ada strategi agresif kah, maju, tadi kalau misalkan kota Indonesia harus maju, atau strategi defensif kah, kalau ternyata kekuatan kita itu lemah gitu, tipis dibandingkan dengan ancaman yang datang, itu defensif. Pak Daniel mau bilang kalau Pemkot harus melakukan perubahan perencanaan pembangunan. Iya, seperti itu Pak. Harus ada rasionalisasi atas kondisi objektif gitu. Kita ini kalau menghadapi jalan tol tersebut, potensi jalan tersebut ini kita kuat nggak gitu untuk mensupport segala bentuk potensi yang akan datang. Kalau misalkan kita kuat, ya kita ambil gitu. Optimis itu bukan berarti kita harus maju terus, nggak juga. Ada strategi defensif. Oh, sambil kita menunggu potensi yang lain tumbuh, kita berdayakan dulu ini nih sumber daya manusianya. Yang saya bilang tadi, hentikanlah gitu, katanya moratorium infrastruktur jalan. Kalau mau tetap infrastruktur yang menggunakan lahan. Iya, kalau mau menggunakan infrastruktur, kalau tetap kekekalan infrastruktur, ada infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Gitu. Ada Unsil dan sebagainya. Kalau perlu kita buka yang baru lagi, program studi yang sifatnya spesifik, lebih spesifik. Gitu. Di kita tidak ada kedokteran misalkan untuk menunjang industri jasa kesehatan. Oke. Kita ke Pak Ketua dulu. Apa yang harus disiapkan dengan kondisi existing yang tanda kutip ya Pak Ketua, kita ini problemnya tuh sangat kompleks sekali ini Kota Tasik. Ya kalau strateginya pesimis ya defensif. Kalau strateginya optimis ya tadi strategi maju gitu ya. Strategi maju. Ya itu tadi pertama kita siapkan SDM. Penting itu. Kita dari dulu selalu bilang investasi yang 10 tahun, 20 tahun. Investasi yang ketika kita ngomong tahun 2010 kalau nggak salah Pak. Ketika kita ingin menjadi kota industri, saya bilang kuncinya adalah investasi SDM. Walaupun waktu itu tidak seimbang memang antara investasi SDM dengan investasi infrastruktur. Kan infrastruktur itu dibangun oleh dua pemerintahan.
pemerintahannya zaman periodenya Pak Sarip ya, dengan Sadarat 1, Sadarat 2 itu infrastruktur tuh. Masuk ke Pak Budi infrastruktur juga, bahkan ada 3 program utama, nomor 1 ya infrastruktur, dan masuk pada periode berikutnya juga infrastruktur. Nah, kita lupa di investasi sumber daya manusia. Nah, apapun kunci modalnya adalah modal manusia. Kita masih ingat waktu itu, ini cerita di balik layarnya waktu itu, Tasik ini digambarkan nol, kayak gini nih, nah gini nih. Kita nol itu bagi 3 itu, kita lapis sebelah timur itu kalau nggak salah rencananya awal itu adalah lapis pendidikan tapi industri juga pendidikan. Lapis tengah itu perdagangan dan jasa. Nah itu juga masih dalam kondisi industri ya, karena kita tidak mau melawan Panding Padar Kota Tasik bahwa kita akan jadi kota industri. Dan lapis yang ketiga sebelah barat itu kawasan industri aslinya di situ. Yang ini yang yang jalur itu yang Mangin itu. Bangor gitu. Nah, itu sebetulnya cerita di balik layar awalnya itu. Akhirnya seperti gambar lapangan bola itu gitu, Tasik itu nol, kita potong gitu. Nah, salah satunya kawasan timur itu adalah kawasan pendidikan. Dengan pikiran sederhananya bahwa di situ akan ada Unsil. Nah, rame-ramenya karena program prioritas utama waktu itu pendirian negeri Unsil. Artinya investasi di situ, investasi paling besar kita di sini tadinya. Baru kita ini kan sudah berjalan nih. Makanya kenapa jadi kota jasa dan kota dagang itu karena memang kondisi existing orang Tasik di situ gitu. Nah itu kalau nggak salah waktu itu mengakomodir kondisi existing kota Tasik sebagai kota santri. Jadi pelajarnya ada gitu. Di kalimat santri itu kan pelajar waktu itu. Nah kota industrinya ya tadi, industrinya untuk bagaimana kita mengakomodir kepentingan. Pada waktu itu kita berada pada segitiga wilayah katanya. Tasik ini nanti akan nampung orang gitu. Industrinya di sekitar kita gitu. Kayak kita nampung orang di sini. Makanya dari sisi itu benar. Kita dapat hotelnya, dapat segala macamnya di kita. Ciamis, Kabupaten Tasik, siapan lahannya. Sudah enak itu. Jadi dari sisi itu sudah program itu memang hanya mempersiapkan satu sumber daya manusia. Yang kedua, ya kembali ke pembangunan budaya. Pak Apep. Iya Pak. Gimana Pak Apep? Strategi ekonominya seperti apa? Bapeda kan tentu melakukan perubahan kan tata ruang dengan adanya jalan tol. Pada saat ini RT RW Kota Tasikmalaya itu sedang juga menunggu revisi RT RW provinsi ya, karena terbitnya peraturan presiden tentang Perpres 87 ya. Perpres 87 Rebana dan Jawa Barat Selatan itu merubah struktur ruang, sehingga daerah pada saat ini pun harus nunggu dulu revisi RT RW di provinsi Pak. Jadi karena tadi ada dan revisi RT RW di provinsi dan di pemerintah daerah pun sangat dipengaruhi oleh proyek strategis nasional. Oke, Jadi berarti Bapeda belum melakukan perubahan tata ruang. pada saat ini revisi RT RW itu kewenangan penataan ruangnya memang sudah beralih ya. Jadi ke Dinas PUTR Pak sekarang. Tapi bahwa pada saat ini pemerintah kota, saya hitungnya pemerintah kota sedang melaksanakan revisi RT RW menunggu revisi RT RW di provinsi. Ya. Baik. Pak Ketua nih, terakhir saya. Saya jadi bingung juga ya. Optimis. Pak Masih optimis. Ketua masih optimis. Strategi apa yang yang harus dilakukan? Kalau saya punya pendapat, setuju nggak Ketua? Udahlah, kita nggak usah mikir apa-apa. Pikiran pengentasan kemiskinan.
Nu deket we gitu daripada ngomong nu jauh. Setuju nggak? Setuju. Tapi instrumennya juga harus dilakukan. Karena kalau kita bicara instrumen mengentaskan hanya kemiskinan saja tanpa instrumen lain juga tidak ada hasilnya. Yang saya bayangkan soalnya begini Ketua, Pak Daniel ya, tolong dikritisi nih. Yang saya bayangkan ketika ada jalan tol, sementara sumber daya manusia kita sangat rendah sekali, tidak berdaya saing lah, faktanya seperti itu. Masyarakat di angka kemiskinannya sangat tinggi dan lain sebagainya lah, dengan problem pengangguran dan lain sebagainya. Satu persoalan yang akan dihadapi oleh Kota Tasik, dia akan disibukkan dengan persoalan kemiskinan. Setuju nggak? Tuh Pak, begini, jadi tujuan pembangunan kan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak dalam undang-undang kan seperti itu. Nah jadi kemiskinan memang ujungnya Pak, selalu menjadi ujung daripada tujuan pembangunan. Betul kata Pak Ketua tadi, kalau misalkan ternyata tidak ada program-program yang dibuat akseleratif untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, ya tidak akan jalan. Jadi kalau misalkan ini kan tadi kan kalau misalkan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, menyerap tenaga kerja. Ketika menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran terbuka dikurangi, maka indeks Gini, disparitas pendapatan antara si kaya dan miskin berkurang. Ketika itu berkurang otomatis rasio kemiskinan, persentase kemiskinan akan menurun. Jadi kemiskinan akan selalu jadi ujung. Tetapi akan menjadi sebuah landasan pikir utama gitu dalam melakukan program-program pembangunan. Sing emut karena kemiskinannya ujung. Nah masa kira-kira ieu tengah rasa kemiskinan ulah dilakukan tak gitu. Oke. Waktu kita cuma 2 tahun lagi. Apa yang harus disiapkan kan mesti dekat. Mudah-mudahan dengan adanya jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap di kemudian hari yang ditargetkan tahun 2024 selesai, Kota Tasikmalaya bisa bareng-bareng pemerintah, masyarakat, semua pihak bisa bekerja sama, bisa berbagi informasi apa yang harus disiapkan menghadapi itu. Kita kembali ke perspektif di episode mendatang dengan tema dan isu strategis yang lebih menarik kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.